Halo Sobat Kuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin share cara membuat Similu, sop buah Hongkong, enak dan segar untuk ide jualan. Kali ini saya tidak akan menggunakan susu maupun santan, namun sebagai gantinya saya akan menggunakan bubuk creamer serbaguna yang tinggi akan kandungan serat. Proses pembuatannya sederhana dan bahan-bahannya bisa kita dapatkan di toko bahan kue. Yang pertama saya menggunakan fiber cream, ini produk dari LNK dan ini adalah kemasan yang 100 gram. Ini berfungsi sebagai pengganti susu maupun santan. Karena tinggi akan kandungan serat, Sobat Kuliner harus membaca petunjuk pemakaiannya ya. Yang kedua saya menggunakan Nutrijel, ini Nutrijel yang rasa melon dan ini adalah kemasan yang kecil. Yang ketiga saya akan menggunakan Nutrijel mangga, ini juga kemasan yang kecil. Yang keempat saya akan menggunakan buah-buahan, ini buah belewah, semangka dan juga melon. Selanjutnya saya menggunakan buah naga, buah mangga dan buah alpukat. Kemudian ini ada anggur dari halaman rumah, nanti kalau rasanya manis ini akan saya pakai. Dan yang terakhir saya juga menambahkan dengan apel segar. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Memasuki tahap yang pertama, saya akan membuat jelly melonnya. Di sini saya menggunakan Nutrijel yang kemasan kecil. Kemudian untuk fruity acidnya ini akan saya simpan dulu dan saya akan pakai nanti. Untuk pemanisnya saya akan menambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini Sobat Kuliner bisa menyesuaikannya sendiri sesuai selera. Kemudian saya akan menambahkan air matang sebanyak 400 ml. Lalu saya akan menyalakan kompor dengan menggunakan api yang kecil. Kemudian saya akan mengaduknya secara merata supaya Nutrijel dan juga gulanya bisa tercampur secara sempurna. Rebus hingga mendidih, aduk kembali supaya jelinya tidak menggumpal. Jika sudah, saya akan mengangkatnya dan akan mematikan kompor. Kemudian saya akan menunggunya hingga agak dingin sebentar. Jika sudah agak dingin, saya baru akan menambahkan fruity acidnya. Ini Sobat Kuliner yang tidak suka bisa di skip ya. Lalu saya akan mengaduknya secara merata supaya fruity acidnya bisa tercampur. Sebagai tambahan, ini sifatnya opsional, saya akan menambahkan pasta pandan supaya warnanya lebih ngejreng. Aduk secara merata supaya warnanya bisa tercampur. Kemudian saya akan menyiapkan cetakan. Ini saya menggunakan cetakan dari loyang kue supaya proses pendinginannya lebih cepat. Tuang ke dalam cetakan dan tunggu hingga dingin dan set. Selanjutnya saya akan menyiapkan panci yang kedua. Kemudian saya akan memasukkan bubuk fiber creamnya ke dalam panci. Untuk pemanisnya saya akan menambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Nanti jika rasanya kurang manis, Sobat Kuliner bisa menyesuaikan dan menambahkannya kembali. Lalu untuk airnya saya akan menuangkan sebanyak 500 ml kali 2 sehingga totalnya adalah 1000 ml atau 1 liter. Aduk secara merata supaya fiber creamnya bisa tercampur dan bisa terlarut secara sempurna.
Kemudian saya akan menyalakan kompor dengan menggunakan api yang kecil. Ini tadi saya rasa kurang manis, jadi saya akan menambahkan 2 sendok makan lagi, sehingga totalnya adalah 6 sendok makan. Aduk kembali supaya gulanya bisa tercampur secara sempurna. Kemudian jika sudah mendidih dan mulai berbuih seperti ini, kita bisa mematikan kompor. Angkat dan tunggu hingga dingin, lalu bisa disajikan. Ini jelly melonnya tadi, ini sudah dingin dan set, dan saya akan memotongnya secara memanjang. Lakukan secara hati-hati supaya ukurannya bisa sama. Kemudian untuk posisi melintangnya, saya akan memotong sepanjang 5 cm atau disesuaikan dengan keinginan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini akan saya simpan dulu untuk kemudian bisa kita sajikan. Selanjutnya, buah yang sudah saya siapkan tadi akan saya potong-potong dengan ukuran seperti ini. Untuk ukuran, sobat kuliner bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya saya akan menyiapkan potongan-potongan buah mangga. Ini akan saya campur menjadi satu dan saya akan meletakkannya di atas piring saji. Kemudian saya akan menyiapkan potongan buah alpukat. Ini kebetulan alpukat yang saya dapat dia belum terlalu matang atau masih agak mengkal, tapi sobat kuliner bisa menyesuaikan dengan selera. Saya akan memotongnya membentuk kotak-kotak seperti ini, atau sobat kuliner jika menginginkan model lain bisa dikreasikan sendiri. Kemudian yang terakhir saya akan menambahkan potongan buah apel. Untuk ukurannya sobat kuliner bisa menyesuaikan sesuai dengan selera juga. Kemudian saya akan menyiapkan potongan buah naga. Ini buah naga satu buah, ini hanya saya pakai sekitar 2/3 saja. Potong kotak dadu atau sesuai dengan keinginan. Nah, ini dia buahnya sudah siap. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Ini adalah Nutrijel mangga. Ini prosesnya tidak saya tampilkan. Kemudian yang kedua, ini adalah Nutrijel melon yang tadi prosesnya saya tampilkan dan saya potong secara memanjang. Kemudian saya akan menyiapkan kemasan saji. Di sini saya menggunakan kemasan ukuran 350 ml. Sobat kuliner bisa mendapatkannya dengan mudah di toko bahan kue. Yang pertama saya akan memasukkan potongan-potongan buah segarnya. Ini untuk takarannya sobat kuliner bisa menyesuaikan dengan keinginan. Lalu saya akan memasukkan potongan jeli mangganya. Kemudian diikuti oleh potongan jeli melon.
Lakukan proses ini sampai buah habis. Selanjutnya saya akan menuangkan cairan fiber keringnya. Lalu saya akan menambahkan biji selasih yang sudah direndam di air panas, masing-masing 1 sendok makan. Tuang kembali cairan fiber keringnya hingga hampir penuh, namun kita nanti harus memastikan bahwa kemasannya masih bisa ditutup. Dan ini dia, Similu, sop buah Hongkong, enak dan segar untuk ide jualan sudah jadi. Sobat kuliner harus mencobanya di rumah. Mari kita review hasilnya. Nah, seperti ini. Cantik bukan? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy, segar sekali. Sobat kuliner harus mencobanya di rumah. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliner.